Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Gria Parenting Indonesia, Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI. Yang kami hormati Mudir Pembinaan Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, Al-Ustadz Ahmad Jamili MA. Yang kami hormati juga Asatidzah wal Ustadzat, para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat ihsan, Islam, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dengan situasi dan kondisi di tengah pandemi yang sedang melanda kita semua, semoga berkah, rahmat, ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu berusaha untuk selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah wal ustadzat dan para wali santri sekalian, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi orang tua murid atau santri, terlebih pada pendidikan berbasis pesantren, karena penanaman nilai-nilai karakter yang biasa dibangun dan dievaluasi langsung dalam pesantren, kini dengan situasi yang ada menjadi bergeser peranannya kepada orang tua. Lalu bagaimana pola atau peran orang tua dalam menanamkan karakter kepada anaknya yang memang belum memungkinkan untuk kembali ke pesantren? Insya Allah pada pagi hari ini dengan seksama kita akan mengikuti parenting online dengan tema peran penting orang tua dalam pendidikan karakter anak selama masa belajar di rumah, yang akan diisi oleh Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI. Beliau adalah Direktur Gria Parenting Indonesia, sekaligus konsultan pendidikan sekolah dan pesantren, sekaligus penulis buku-buku parenting bestseller. Baik, agar mempersingkat waktu, marilah kita buka acara parenting online pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Anas. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه
والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Anas yang telah melantunkan ayat Al-Quran. Semoga menambah keberkahan pada acara parenting online pagi hari ini. Alhamdulillah, peserta yang sudah mengikuti dan sudah masuk ke dalam acara ini ada 215 peserta. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Pembinaan Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia kepada Al-Ustadz Ahmad Jamili MA. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI. Yang saya hormati para asatid wal ustadzat
Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia. Yang saya hormati para orang tua dan wali santri kelas 7, 8, 10, dan 11. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada saat ini kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah sebagian saudara kita yang barangkali sakit dan belum diberikan kesembuhan. Para asatidzah, para orang tua wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan webinar parenting ini merupakan kegiatan terakhir untuk orang tua sebelum progres report untuk tahun pelajaran 2019-2020. Kegiatan webinar parenting yang akan mengambil judul peran penting atau peran vital orang tua dalam pendidikan karakter selama belajar di rumah atau learning from home, ini diadakan melihat ada perubahan peran yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh orang tua di masa WBR ini. Orang tua perannya menjadi sangat vital untuk pendidikan anak, karena anak 24 jam bersama dengan orang tua di rumah. Belum lagi wabah COVID-19 ini yang datangnya juga tiba-tiba, sehingga kemudian banyak kebijakan-kebijakan besar yang diambil yang rata-rata lembaga pendidikan belum siap sepenuhnya dengan desain pembelajarannya. Insya Allah, mudah-mudahan tahun ajaran 2020-2021 yang sebentar lagi akan dimulai, pesantren terpadu Darul Quran Mulia sudah lebih siap dengan segala instrumen pembelajaran dan pendidikannya. Amin. Para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kompetensi yang menjadi visi pesantren untuk dicapai, yakni yang pertama adalah bidang akademik, yang kedua adalah bidang Al-Quran, dan yang ketiga adalah bidang karakter yang meliputi ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Di antara wasail tarbawiyah atau sarana pendidikan yang sangat penting adalah pembiasaan. Selain para siswa, para siswi, para santri menerima pembelajaran di kelas, kemudian juga mendapatkan pengajaran Al-Quran yang dihafalkan dan dipahami, tetapi mereka butuh wahana untuk kemudian pembiasaan, sehingga apa yang diajarkan itu betul-betul terinternalisasi dalam karakter mereka. Tetapi ternyata mereka sekarang jauh dari para asatidz secara fisik, sehingga kemudian program-program pembiasaan itu menjadi banyak yang menemui hambatan. Para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kami mewakili semua asatid. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki dalam mendidik putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang mungkin sudah kita sampaikan ya sampai akhir tahun pembelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita dalam pembinaan karakternya khususnya dan umumnya juga untuk akademik dan Al-Qur'annya. Para orang tua dan wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit titipan mungkin dari panitia kurban pesantren terpadu Darul Quran Mulia, bahwa panitia kurban pesantren terpadu Darul Quran Mulia menerima dan menyalurkan hewan kurban. Kegiatan kurban ini sudah dilakukan secara rutin setiap tahun. Banyak masyarakat yang menunggu distribusi hewan kurban ini. Banyak masyarakat di sekitar pesantren yang terdampak COVID-19, sementara kebanyakan masyarakat di sekitar pesantren adalah masyarakat yang menengah bawah secara ekonomi dan banyak yang kurang mampu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para orang tua, para wali santri, demikian juga para asatidz sekalian untuk bisa mensukseskan kegiatan kurban pesantren terpadu Darul Quran Mulia ini, sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kurban ini, seandainya wabah COVID-19 ini, kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Ahmad Jamili MA yang telah memberikan sambutannya. Kita akan menuju ke acara selanjutnya, yakni acara inti, yaitu parenting online dengan tema peran penting orang tua dalam pendidikan karakter anak selama masa belajar di rumah, yang akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI. Beliau adalah Direktur Geria Parenting Indonesia dan beliau juga adalah konsultan pendidikan sekolah dan pesantren sekaligus penulis buku-buku parenting bestseller. Kepada Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah Ustaz Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan mubarakan fi wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Jamili MA selaku Mudir Pengasuhan Ma'had Darul Quran Mulia, Ustadz Mukhlis sebagai moderator, Ustadz dan Ustadzah semuanya, serta Bapak dan Ibu-ibu para wali santri. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan lagi di dalam sebuah forum webinar parenting. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup membuat kita sibuk. Sama, saya juga punya anak-anak di pesantren dan ada yang belum kembali ke pesantren, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya.
Maka saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema ini, peran penting orang tua di dalam karakter building anak, terutama di rumah. Saya memulai materi ini dengan sebuah pertanyaan, mengapa karakter? Saya tidak perlu membahas ini panjang karena kita semuanya yakin betapa pentingnya karakter itu dan pembangunannya bagi kita dan bagi anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Wa qala Rasul aidan li ayyu adibar rajulu waladau khairun min ayyatasaddaqa bisa'in. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan betapa pentingnya arti karakter bagi kita semuanya, apalagi bagi anak-anak kita yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita ini membangun karakter itu, apalagi kondisinya kita di rumah. Saya akan membahas pertama mungkin nanti adalah karakter atau akhlak dalam bahasa yang namanya yang lain tadi sebagaimana sabda Rasulullah li ayyu adibar rajulu, adab. Saya akan membahas tentang ini dulu, baru nanti bagaimana peran orang tua yang bisa dilakukan untuk membangun karakter selama anaknya di rumah. Sekarang begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz dan Ustadzah. Kalau saya mempunyai teman di dalam kantor saya, anggap saja dulu saya punya teman namanya Ustadz Yusuf kantor. Lalu saya sempat bertanya kepada beberapa teman-teman di kantor, menurut kita Ustadz Yusuf itu kepribadiannya gimana sih? Dan mereka saya minta untuk nulis rata-rata di atas 80%. Mereka menjawab bahwa Ustadz Yusuf itu adalah pribadi yang disiplin. Jadinya teman-teman dalam satu kantor itu memahami Ustadz Yusuf sebagai pribadi yang disiplin. Lalu pertanyaannya saya adalah, kenapa 80% teman-teman di kantor itu memahami Ustadz Yusuf sebagai pribadi yang disiplin? Maka jawabannya rata-rata mereka mengatakan bahwa ya karena setiap hari saya ini melihat Ustadz Yusuf paling pertama datang ke kantor ini, terus kemudian pulangnya juga paling terakhir. Itu jawaban. Artinya adalah kita memahami Ustadz Yusuf sebagai pribadi yang disiplin karena ada sesuatu yang selalu dilakukan oleh Ustadz Yusuf. Dan hal yang selalu dilakukan oleh Ustadz Yusuf itu namanya adalah habit. Maka akhlak, adab maupun karakter sederhananya adalah konsepnya sangat sederhana. Apa itu konsepnya sangat sederhana? Yaitu hati-hati dengan yang namanya ucapan. Karena ucapan akan mendorong perbuatan. Hati-hati pada perbuatan, karena perbuatan akan mendorong kebiasaan. Hati-hati terhadap kebiasaan, karena kebiasaan itu akan mendorong yang namanya karakter. Dan karakter itu akan menentukan masa depan kita. Berarti kalau kita lihat di bawahnya ini adalah sebenarnya sangat sederhana.
perkataan perbuatan, perbuatan kebiasaan, kebiasaan karakter. Berarti ketika kita menginginkan anak-anak kita punya karakter tertentu, pertanyaan sederhananya adalah kebiasaan apa yang kita bangun di rumah kita sehingga itu menjadi habit, dan ketika itu terus dilakukan menjadi habit, maka itu nanti akan menjadi karakter tetap pada anak-anak kita. Sama apa yang dilakukan oleh pesantren Darul Quran Mulia ini. Anak-anak kita dilatih untuk bertanggung jawab terhadap barang-barangnya di kamar. Maka sebenarnya kalau itu terus-menerus dibiasakan, diingatkan sehingga anak melakukannya secara otomatis, maka karakter tanggung jawab terhadap barang-barang di kamarnya dan barang-barang pribadinya itu akan tertanam dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah kebiasaan apa yang namanya yang akan kita bangun di rumah selama anak-anak kita di rumah. Itu yang menentukan. Ustadz dan ustazah, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya kalau kita lihat selanjutnya adalah bahwa karakter itu bukan talenta, bukan bakat. Jadi kalau di sejarah, di sirah Islam, ada sebuah pasukan yang sangat terlatih, sangat-sangat berkarakter, sangat-sangat tangguh. Pasukan itu adalah di bawah kepemimpinannya Muhammad Al-Fatih. Apakah pasukan itu karena berbakat dan dilahirkan? Tentu tidak. Pasukan itu punya karakter yang kuat karena itu adalah bangunan daripada proses pendidikan. Sama dengan anak-anak kita selama di rumah. Kita tinggal melanjutkan apa yang ada di pesantren. Dan kemudian ya kebiasaan untuk sholat jamaah di masjid, kebiasaan tilawah, kebiasaan murojaah tahfidnya, kebiasaan peduli terhadap kamarnya dan lain sebagainya. Habit-habit yang sudah dilakukan di pesantren dan ini dilakukan dengan baik, tentu tinggal menggeser di rumah, dan disinilah sebenarnya kita sedang membangun karakter anak. Eman ini sudah mulai terbangun dengan baik di pesantren. Lalu anak-anak kita harus liburan cukup panjang. Ya bukan liburan, menetap di rumah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan ini. Lalu sedikit hal yang sudah mulai terbangun dengan indah di pesantren itu lama-lama berganti. Sangat-sangat eman sekali. Maka disinilah sebenarnya saya ingatkan lagi bahwa karakter itu bukan bakat. Jadi kalau umpamanya kita hari-hari ini meyakini orang Jepang itu adalah kinerjanya, etos kerjanya bagus kan. Pertanyaannya, apakah etos kerja itu karena memang bakat orang Jepang? Tentu tidak. Etos kerja itu karena yang namanya proses pendidikan yang dijalankan oleh orang-orang Jepang terhadap anak muda. Yang kedua adalah yaitu namanya bahwa karakter itu bukan kecerdasan, tetapi kembali lagi karakter itu pembiasaan. Kalau kita mengenal yang namanya orang Norwegia, ini terkenal dengan karakter yaitu jujur. Bukan berarti orang Norwegia itu lebih cerdas, gara-gara lebih cerdas maka lebih jujur, bukan. Tetapi proses pendidikan di sana mendorong orang untuk jujur. Maka kita harus yakini bahwa karakter itu bukan kecerdasan, bukan bakat,
tetapi karakter itu adalah yang namanya proses pendidikan. Selanjutnya adalah not script power. Ada beberapa orang yang punya beberapa karakter yang kuat. Kita menganggap ini luar biasa ini. Dia leadershipnya kuat, disiplinnya luar biasa. Kemudian dia punya kepedulian, punya empati. Seakan-akan hal-hal yang baik dimiliki oleh sosok ini. Lalu kita mikir, ini mesti ada yang namanya ilmu laduni, ini script power ini. Kalau saya, itu semuanya adalah proses panjang dalam hidup beliau, di mana proses itu menempa beliau dan tempaan habit yang baik-baik itu akhirnya ketika beliau dewasa, maka itu tercermin dari perilaku sehari-hari dan luar biasa. Dan karakter itu adalah sesuatu yang otomatis. Otomatis itu nggak mikir lagi. Contoh mamanya, ada orang dikatakan bahwa ini peduli. Maka orang yang punya karakter peduli mamanya, itu bukan karena yang namanya dia mikir dulu. Oh, di pinggir jalan kemudian ada menemukan orang yang perlu bantuan, maka dia mikir dulu. Tidak, tapi otomatis apa yang ada di dalam dirinya keluar dan dia akan melakukan bentuk kepedulian. Berarti karakter adalah sesuatu yang otomatis yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang dilakukan secara repetition, terus menerus, ta'wid, pengulangan, pembiasaan, awadayu angwidu ta'wid terus, dan tentu adanya komitmen yang kuat untuk terus membiasakan dan membiasakan. Hal inilah sebenarnya kita harus menyadari bahwa karakter itu seperti itu. Dan begitu pentingnya karakter itu ketika itu di rumah. Cuma masalahnya adalah Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, ada fenomena anak di pesantren dan di rumah. Bersyukurlah kalau anak kita ini pesantren sudah menunjukkan hal-hal yang baik. Lalu selama di rumah, hal-hal yang baik itu juga tercermin di dalam yang namanya perilaku mereka sehari-hari. Tetapi tentu adalah sesuatu yang menantang. Di pesantren sudah bagus, loh kok di rumah tidak bagus? Nanti kita akan bahas kenapa yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang di pesantren yang sudah mulai bagus, bangun tidur, qiyamul lailnya dan lain sebagainya sudah bagus. Loh, kenapa kok di rumah ini belum menunjukkan? Ini tentu adalah tantangan bagi kita semuanya. Lah, apa? Yang pertama adalah kita harus menyadari Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, bahwa anak melakukan hal-hal yang baik di pesantren. Contoh mamanya, setiap bangun tidur dia selalu merapikan tempat tidurnya, selimutnya, kemudian spraynya, bantalnya, itu di pesantren. Lalu kenapa kok di rumah belum menunjukkan itu? Mungkin dorongan anak untuk melakukan kebaikan ini masih sifatnya eksternal. Belum menjadi belief anak yang permanen. Apa maksudnya? Maksudnya eksternal itu dia terdorong karena melihat teman-temannya yang lain itu melakukan itu. Dia terdorong karena yang namanya selalu ada ingatan-ingatan yang memaksa dia untuk melakukan itu. Dan dia terdorong mungkin karena di pesantren ada lomba-lomba kebersihan. Semuanya adalah faktor eksternal. Apakah ini tidak baik? Tentu baik untuk trigger awal. Nah, disinilah sebenarnya tantangannya adalah selama di rumah, maka kesan yang baik di dalam pesantren itu juga mulai. Kalau saya sih sebenarnya biasanya
melihat anak saya belum merapikan, justru saya bilangin, Mas, tapi boleh nggak bantu merapikan yang namanya kamarmu? Tentu dia menjawab, enggak usah, aku rapikan sendiri. Tapi saya go ahead, langsung aja saya mengambil selimutnya dan merapikan. Lalu anak yang tadi masih santai main handphone lagi sholat subuh itu akhirnya berhenti dan kemudian merapikan bersama saya. Apakah yang merapikan lebih banyak saya? Tentu tidak. Dia sudah remaja dan dia tidak nyaman kalau abinya sampai merapikan. Tetapi saya cukup harus mengingatkan karena anak saya nampaknya belum menjadi belief untuk selalu rapi, selalu bersih pada kamar. Ya nggak masalah karena ini adalah sebuah proses. Jadinya kita harus memaklumi ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan ulang, kenapa kok anakku di pesantren bisa bersih, rapi, lalu di rumah hilang itu? Karena kadang-kadang dorongannya masih dorongan eksternal, belum menjadi belief yang dorongan internal. Ya, kita tetap harus mengingatkan dan tentu kita mengingatkannya nanti kita akan bahas dalam forum tanya jawab bagaimana mengingatkan yang bijak dan yang baik. Yang kedua adalah apa yang habit yang baik yang dilakukan di pesantren itu sering belum menjadi habit yang permanen. Yang itu dilakukan secara otomatis, gak mikir lagi, dan sampai dia merasakan kalau dia belum melakukan itu ada sesuatu yang kurang. Nah, bagaimana respon orang tua? Ya tentu kita harus mengingatkan lagi, dan memang tugas kita adalah mengingatkan lagi. Yang selanjutnya adalah lingkungan rumah. Seringkali lingkungan rumah itu tidak semendukung dengan lingkungan di pesantren. Baik lingkungan yang sifatnya adalah tempat, mungkin anak di kamarnya sendiri sehingga sistem kontrolnya juga agak rumit, atau mungkin ada pembantu, ada mbak, atau ada kakek nenek yang membantu anak di kamar untuk rapi kamarnya, sehingga rapi atau tidak merapikan, toh kamar tetap rapi karena ada mbak yang merapikan dan ada yang namanya nenek yang membantu. Ini juga akan mengganggu proses di mana anak melakukan hal yang baik dan pembiasaan yang baik. Selanjutnya adalah ada jarak antara anak dan orang tua. Saya ini suatu hari, anak saya kelas 6 pada waktu itu. Anak yang ini agak sulit bangunnya, sehingga ketika saya buka jendela kamarnya, saya buka pintunya, itu untuk anak yang satu ini tidak otomatis dia bangun dari tidur. Nah, suatu hari saya izin, dia izin kepada saya, aku boleh dong tidur ke rumah teman itu. Saya tanya siapa ini? Ini kebetulan saya kenal orang tua dari temannya ini. Lah, ketika anak saya berangkat ke sana sore hari, habis maghrib saya telepon orang tuanya dan saya titip anak ini. Kemudian anak ini menginap dan besok siangnya dia pulang. Sebelum dia pulang, saya telepon lagi teman saya yang kebetulan orang tua saya ini. Mohon maaf, Pak, ini tadi pagi sulit ya anak saya bangun. Biasanya di rumah paling rumit ini bangunnya. Apa jawaban dari anak? Loh, enggak Ustadz. Anak Ustadz itu justru sebelum kita bangun semuanya, dia sudah bangun. Dia sudah wudhu, terus kemudian dia sholat, kemudian mengajak anak saya bangun, pergi ke masjid untuk sholat jamaah subuh. Saya juga mikir loh, anak ini kalau di rumah saya rumit lah. Tetapi kenapa yang namanya di rumah temennya itu dia bagus begitu. Dan akhirnya saya analisa, kadang-kadang anak itu kalau dekat orang tuanya muncul ngalemnya. Ya kita harus maklumi itu. Dan
Kalau di pesantren dia jauh dari orang tua, lebih mandiri, lebih tahan banting dan lain sebagainya. Itu. Yang selanjutnya adalah di pesantren kadang-kadang kenapa kok anak bagus ini ada reward dan punishment yang lebih jelas. Sementara di rumah nggak jelas-jelas amat. Bahkan hubungan orang tua sering dominannya perasaan. Kalau di pesantren kan dominannya adalah aturan begini, logik begini. Nah di rumah perasaan dulu yang ini. Nah fenomena-fenomena inilah sebenarnya kita pun juga harus menyadari ini. Harus menyadari dan kita tidak bisa saling menyalahkan. Karena memang di pesantren juga harus tantangannya saya harus membuat anak itu melakukan kebaikan pembiasaan secara belief. Percaya, yakin bahwa ini sesuatu yang baik. Dan itu memang harus dilakukan. Tetapi orang tua juga selama anak di rumah juga harus membantu. Maka disinilah sebenarnya fungsinya adalah sebagai sinergi. Lah apa sih yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua di mana ini membangun karakter? Yang pertama, orang tua harus menjadi role model atau contoh. Peran orang tua yang pertama adalah ketika ingin membangun karakter adalah contoh. Jadi ada mekanisme, strategi, metodologi membangun karakter anak kita dan anak didik kita yang jauh lebih baik dari uswah. Maka disinilah sebenarnya di pesantren, di rumah, dimanapun juga di masjid yang kita kelola, maka sebenarnya adalah strategi, metode, cara yang paling bagus di dalam membangun karakter anak adalah contoh. Maka peran pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ya contoh. Contoh apapun. Rasanya kalau saya membangunkan anak saya, kemudian ketika membangunkannya saya belum pakai sarung, belum pakai songkok. Dengan saya membangunkan anak saya sudah pakai songkok, sudah pakai sarung, sudah siap ke masjid. Anak saya juga lebih mudah bangunnya ketika saya sudah siap pakai songkok, pakai sarung, siap ke masjid. Apa artinya adalah bahwa ketika kita ini melakukan role model, uswah dari sebuah habit atau kebiasaan yang baik, maka sebenarnya anak pun melihat apa yang kita lakukan, itu sudah terdorong untuk melakukan. Maka saya ingatkan Bapak Ibu selama di rumah, ayo ada role model untuk membangun karakter tentu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah sebagai dasar membangun belief, membangun ambak karakter. Apa sih ambak itu? Ambak itu adalah apa manfaatnya bagiku karakter ini. Contoh umpamanya, saya sedang yang namanya membangun karakter anak saya tepat waktu. Saya sedang bangun karakter anak saya tepat waktu. Lah, suatu hari saya ajak anak saya dan saya sepakati jam 8 berangkat. Apakah saya ngomel? Tidak. Sampai akhirnya jam 8 belum siap. Saya tinggal saja. Tidak banyak ngomongan. Dan kemudian saya kembali jam 10. Lalu anak saya selama perjalanan pun saya nggak ini. Saya tunjukkan bahwa saya sedang tidak suka terhadap ini. Karena kesepakatan jam 8. Baru habis zuhur saya ajak bicara. Kenapa sih yang namanya kita ini harus tepat waktu, taat waktu. Dan ketika saya bicara itulah saya sedang membangun manfaat kalau kita ini selalu tepat waktu. Tetapi penjelasan saya ini lebih kuat jika dimulai dari sebuah peristiwa dan kita tidak perlu marah kepada anak, hanya action saja, kita tidak
kita tidak ajak, sudah kita tinggal saja, atau nanti jam 10 datang, habis tidur kita bicara dan diskusi. Di dalam bicara dan diskusi itu kita tidak perlu marah, kita tetap tenang dan lakukan. Supaya apa? Terbangun ambaknya dalam konteks yaitu ketepatan waktu. Yang ketiga adalah membangun lingkungan yang mendukung. Saya membayangkan anak-anak ini 24 jam di rumah. Maka hal yang pertama yang harus saya bangun lingkungannya adalah mengenai jadwal daily activities anak dari bangun sampai tidur kembali. Kenapa? Karena daily activities ini adalah menjadi kerangka anak di dalam beraktivitas. Jadi kalau kita masuk pesantren, lalu di pesantren itu ada yang namanya, di pesantren itu ada yang namanya papan besar, disitulah tertulis pukul 03 sampai 03.30 anak bangun. Sampai tidur kembali. Untuk apa ini tertera? Jadwal-jadwal itu untuk menjadi kerangka supaya kita mudah memanage aktivitas anak dari waktu ke waktu. Dan ini harus kita lakukan juga di rumah saat anak-anak kita belajar di rumah. Kalau enggak begitu, kita sumpah mengingatkan anak. Kalau ada waktunya, cukup mengingatkan, Mas, sekarang jadwalnya apa? Cukup pertanyaan itu, Mas, sekarang jadwalnya apa? Lalu dari mana kita bangun yang namanya daily activities ini? Tentu dasarannya adalah kebiasaan rutin yang ada di rumah. Ditambah jadwal pembelajaran daring dari pesantren. Lalu ditambah mungkin inisiatif atau ide-ide selama masa pandemi ini. Akhirnya kita plot, kita tulis, kita tempelkan di tempat yang paling mudah dilihat oleh anak, dan disitulah kita baru membuat anak untuk menjalankan. Apakah setelah jadwal itu tulis, rapi, bagus, lalu anak otomatis besok menjalankannya? Kalau menjalankan otomatis barokah. Kita harus tetap membantu anak mengingat kembali, Mas, coba jadwal kita besok ini. Lalu dibiasakan 1 minggu, 2 minggu. Kalau kebiasaan ini sudah terbangun dengan kerangka itu, maka sebenarnya akan sangat mudah untuk kita mengisi. Saya mengingatkan untuk daily activity. Seringkali jadwal yang namanya penggunaan gadget itu tidak tertulis. Kenapa Mas gak ditulis? Ya nanti sisa-sisanya aja di sela gadget. Kalau kita mikir seperti itu, maka sela-sela dan sisa waktu itu lebih panjang daripada jadwalnya. Karena anak berkejaran untuk itu. Kalau saya sarankan, jadwal penggunaan gadget juga harus tertera di dalam daily activity itu, karena bagian daripada jadwal aktivitas anak harian. Nah, setelah jadwal sudah ini, maka disinilah yang namanya perlunya coach. Orang tua harus menjadi pelatih coach bagi anak terhadap habit-habit yang dibangun di rumah. Saya punya anak-anak SMP, SMA, kalau di rumah urusan ngurus yang namanya pakainya sendiri. Dia harus mencuci, menjemur, dan menyetrika. Tetapi bagi anak-anak SD, anak SD saya kelas 6, maka saya harus bagi tugas. Saya bilang, Le, kamu milih yang mana? Ada 2 anak yang masih SD. Nyuci, atau nyetrika, atau jemur.
anak saya yang paling kecil saya nyuci aja. Ya batin saya pintar sekali karena nyuci kan tinggal masukkan aja. Kemudian kakaknya itu adalah jemur. Apakah ketika kakaknya yang jemur kita sudah lepaskan? Tidak. Pada hari pertama jadwal jemur tentu saya dampingi. Mau jemur toh mas? Iya, oke, Abi bantu. Lah dia menjemur, saya dampingi, saya ajari, ini loh kalau menjemur baju, ini loh kalau menaruh hanger kaos dan lain sebagainya. Dan justru di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, saya yang paling banyak jemur dibandingkan anak saya. Tetapi sedikit demi sedikit minggu kemudian itu semakin sedikit peran saya sampai akhirnya 1 bulan saya serahkan utuh kegiatan jemur itu. Dan itulah yang namanya coach yang kita lakukan pada anak-anak kita di semua aspek di rumah. Tinggal kita memilihnya. Oh kalau anak saya sudah besar berarti coachnya ya tidak terlalu ini. Dan selanjutnya adalah bahwa memberi apresiasi setiap perkembangan. Saya ini kalau menghargai anak lebih suka individual, tidak saya umumkan. Contoh, anak saya habis nyuci. Kemudian diambil cucian dari mesin cucinya, dia taruh yang namanya di ember besar untuk dibawa kakaknya ke tempat penjemuran. Nah, dia saat mengambil, saya ambil juga 1-2 baju dan kemudian saya ambil baju ini, saya coba saya cium dan saya mengatakan, "Dek, kok wangi cucianmu, Dek?" Cukup, tidak banyak komentar. Tetapi saya menghargai ini, tidak ada yang tahu saya menghargai ini kecuali saya dan anaknya dan bapak ibu yang saya sudah beritahu ini. Lah, saya pikir sentuhan-sentuhan individual itu harus yang namanya kita dahulukan daripada kita umumkan. Saudara-saudara semuanya di rumah kan begitu, adik kita ini tidak. Ini itu aja. Dan itu membangun kelekatan. Dan yang tidak kalah penting ketika kita membangun peran dan membangun karakter berbasis habit ini adalah konsisten. Nggak boleh yang namanya 1 minggu 2 minggu. Terus kita ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, hal-hal yang baik kita kontrol, kita apresiasi, kita tegur dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan konsistensi itu akan terbangun yaitu karakter pada anak kita, terutama di rumah. Saya kira itu Ustadz Mukhlis, Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah, apa yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dan insya Allah saya menunggu sharing kita, saya menunggu diskusi kita pasca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Baik, kami ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI
yang telah memaparkan parenting online yang bertema peran penting orang tua dalam pendidikan karakter anak selama masa belajar di rumah. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada setiap wali santri yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A di sebelah kanan. Nanti dipersilahkan untuk menuliskan nama, nomor WA beserta pertanyaannya. Sesi user ini kan 10 sampai 15 detik sampai 20 detik Pak. Kira-kira. Baik, sekali lagi kepada seluruh wali santri, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya di kolom Q&A. Dipersilahkan untuk menuliskan nama, nomor WA, dan pertanyaannya. Sudah ada itu. Itu boleh ngomong di anunya juga Pak. Assalamualaikum Pak Jinan. Ya. Ada yang bagus. Monggo Ustaz. Ini dari kapal Vivian. Ini belum dijelaskan ya karena ini di sini bertanya, Ustaz, bagaimana apabila orang tua melakukan perjanjian tertulis dengan anak-anak, termasuk kewajiban beserta waktunya dan semuanya, apakah ini sesuai dengan tidak? Udah kedengeran? Coba dulu. Kalau di sini udah kedengeran, coba dulu. Nyalain. Ustadz Mukhlis, apa saya bisa langsung jawab? Ya, dipersilahkan Ustaz. Terima kasih Ustadz. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana apabila orang tua memberlakukan perjanjian tertulis dengan anak, termasuk kewajiban beserta reward dan punishment. Perjanjian atau kesepakatan termasuk jadwal tadi bisa saja adalah kesepakatan tertulis. Jadinya biasanya mohon maaf kalau anak saya pulang dari pesantren dan dia mulai acara liburan, sebelum dia mikir macam-macam, mikir handphonenya, mikir apapun, saya dudukkan anak-anak itu dan saya akan diskusi dengan mereka apa saja yang mereka tetap harus lakukan selama mereka di rumah, baik tilawahnya, sholat jamaahnya, dan lain sebagainya. Sebelum mereka mikir yang macam-macam, mikir handphonenya, mikir rekreasinya, mikir makannya, dan lain sebagainya, biasanya pada hari pertama. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu nanti akan saya
recall lagi kepada anak ketika yang namanya dia menyalahi konsep itu. Bentuknya adalah mungkin yang paling dekat, contoh umpamanya sholat jamaah. Dia sudah mendengarkan azan dan dia masih memegang handphonenya, berarti faktor handphone lah yang tidak membuat dia itu azan langsung berangkat. Maka di situ saya mohon maaf Mas, azan sudah berkumandang. Saya tegur dulu 1 kali, 2 kali. Nah kalau 3 kali maka saya ambil handphonenya. Lalu habis sholat saja diskusi. Hal ini tentu kita lakukan karena ini anak-anak kita adalah anak remaja, makanya kita perlu mengingatkan 1 kali, 2 kali, baru ketiganya action mengambil handphone, lalu habis zuhur kita ajak diskusi, anggap aja sholatnya sholat zuhur, begitu. Lah, reward sebenarnya reward itu tidak selalu identik dengan hadiah materi. Hadiah materi itu hanya salah satu di antara 5 jenis reward. Perhatian kita terhadap anak, sentuhan kita, sentuhan nonverbal, terus juga ujian, itu semuanya adalah bentuknya adalah reward. Bentuknya adalah reward. Nah, baru yang terakhir adalah hadiah materi. Apakah tidak boleh memberikan reward di dalam kesepakatan itu? Boleh. Tetapi tidak boleh selalu dijanjikan dulu. Karena sebenarnya kalau anak-anak selalu ketika ingin melakukan kebaikan selalu janjian, tawar-menawar, maka sebenarnya ini bukan reward lagi. Bukan kita menghargai kebaikannya, tetapi kita memberi upah atas kebaikannya. Lalu kalau ini terus-menerus, ini menjadi kebiasaan yang jelek. Akhirnya ketika dewasa dia melakukan kebaikan, dia melayani orang, orientasinya bukan langsung namanya itu ibadah, bukan yang namanya itu adalah bagian daripada pelayanan dan dia bisa menikmati apa yang dia lakukan, tetapi orientasinya apa yang saya dapatkan setelah saya melayani. Jadinya boleh ngasih reward di dalam kesepakatan, tetapi tidak boleh selalu. Kesepakatan tertulis, ya boleh, dan saya mohon karena anak-anak kita anak-anak remaja nggak boleh top down, harus seimbang. Kalau saya biasanya apa sih Mas yang kamu inginkan selama liburan ini, dia ngomong apa saja, begitu. Oke, saya terima 4 dulu ya, kita bahas ini. Oke, Abi inginkan selama liburan ini. Akhirnya disitulah muncul yang namanya kesepakatan. Sama, tahun ajar baru selama di rumah ini, apa sih yang kamu inginkan? Lalu, Abi juga menginginkan ini. Nah, itu share yang namanya pendapat, itu luar biasa di dalam kita membantu coach, dan apalagi kalau itu dilakukan oleh anak-anak beserta bapak dan beserta ibu. Biasanya kalau anak-anak beserta bapak, beserta ibunya tidak terlalu banyak berbicara. Tapi kalau hanya ibunya saja biasanya bisa nolak sini, nolak sana, yang itu kadang-kadang debat kusir dan lain sebagainya. Jadinya itu terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Silahkan kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Monggo Ustaz. Tip, jazakumullah khair atas penjelasannya Ustaz Jinan. Waalaikumsalam. Baik, kepada para wali santri yang ingin bertanya kembali, dipersilakan untuk menuliskan nama, nomor WA, beserta pertanyaannya. Tapi Ustaz, ada pertanyaan dari Umi Hisnul Islam. Ustadz, mohon petunjuk bagaimana caranya kebiasaan Ananda tidur yang lebih dari biasanya dapat dikurangi, khususnya kakaknya yang SMA yang sering tidur, Ustadz.
Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang justru kebalikan dengan kondisi saya. Anak saya suka begadang ini, kurang tidur kan begitu. Begini Ibu, jadinya anak yang tidur berlebihan. Saya juga mendapatkan beberapa santri ketika di rumah itu seperti balas dendam. Ya, jadinya apa itu dia bawaannya tidur terus begitu. Kenapa ini terjadi? Karena anak ini menganggap kondisi di rumah beda dengan di pesantren. Dia di pesantren itu dianggap sebuah tempat kawah candra di muka. Sementara di rumah mindsetnya adalah istirahat total. Nah, mindset ini memang harus kita bantu anak untuk menggeser bahwa anak-anak di rumah harus punya tanggung jawab. Nggak boleh Bapak Ibu, apalagi kondisinya sekarang itu mikir anakku di rumah ya saya agak bebaskan, toh di pesantren nanti dia tidak sebebas-bebas amat. Itu cara pemikiran yang betul-betul nggak bagus untuk anak-anak kita untuk membangun karakter. Ayo kita anggap bahwa di rumah kita dan di pesantren sama. Ya memang ada beberapa yang berbeda. Contoh kalau di pesantren sama sekali nggak ada handphone, di rumah ada handphone. Cuma handphone itu harus kita kendalikan. Ya, urusan tidur juga begitu. Di mindset pertama ketika kita ini dudukkan anak, lalu ini tugas dan lain sebagainya. Memang agak berat anak SMA, tetapi kadang-kadang mohon maaf kita harus agak sedikit tega. Contoh kasus lah, saya punya anak ini SMP, kesepakatan bahwa anak SMP orang tua nggak membantu untuk ngurusi baju mereka. Lalu setiap hari saya perhatikan kok mesti selalu ada ya baju yang mesti disetrika dan dicuci oleh adiknya. Sementara anak ini nggak melakukan apapun. Dia hanya menitip aja secara diam-diam begitu. Akhirnya saya kumpulkan, saya putuskan bahwa tidak ada layanan untuk kakak terhadap ini. Saya harus tega ngomong begitu. Dan memang sampai 1 minggu lebih itu ada menumpuk baju. Saya biarkan itu. Toh kalau dia butuh dia akan mengambil itu. Kenapa masalah kita perlu untuk tega juga. Ya sama yang namanya anak bangun, anak tidur terus ya dibangunkan kadang-kadang. Yang membangunkan orang tuanya. Apalagi kalau sudah urusan yang namanya sholat. Dan sebenarnya adalah bahwa sholat itu dengan 5 waktunya itu sudah sangat memanage waktu tidur anak kita. Ini luar biasa. Sehingga basisnya adalah kita pemauqutah. Itu waktu-waktu sudah yang tertentukan di dalam sholat kita. Maka kita juga jalankan pada anak-anak kita. Ya terutama anak saya kebetulan laki-laki semuanya ya saya gulirkan jadwal sholat jamaah di masjid dan itu akan membantu daily activitiesnya. Kapan tidur, kapan ini. Dan kalau pun terjadi ya mau tidak mau ayahnya yang harus membangunkan. Tapi tidak boleh emosi. Tegas tapi tidak boleh emosi. Saran saya, bagaimana caranya? Saya ini kalau anak saya belum bangun, contohnya subuh saya belum bangun, ya saya sholat qobliyahnya tidak di masjid, sholat qobliyahnya di dalam yang namanya kamar anak saya sampai dia merasa tidak nyaman bahwa abinya menunggu dia untuk pergi ke masjid. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dan tetap kita harus doakan ibu. Kadang-kadang juga ya mengganggu dan lain sebagainya nggak masalah, tapi kira terus telaten. Karena saya juga mendapati beberapa santri itu kalau sudah di rumah mindsetnya istirahat total,
tanpa jeda istirahatnya, harusnya tidurnya berpanjang-panjang. Saya kira itu Ustadz dan Afan ini. Terima kasih. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Wa iyyakum Ustaz. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Fathur Rahman. Oh, monggo. Ustadz, untuk awal-awal sebelum anak masuk ke pesantren, apa tips-tips yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membimbing anak? Ya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan bagus dan ini kelihatannya adalah putranya belum masuk pesantren ini ya. Iya, sama Ibu. Jadinya mohon maaf, tahun ini pun juga ada satu anak saya yang baru masuk pesantren. Saya hanya cerita saja apa yang saya lakukan. Begini, Ibu, Bapak, jadinya anak itu dari rumah ke pesantren yang paling berat adalah urusan bangun tidur. Jadi kalau terbiasa di rumah itu bangunnya mendengar adzan subuh, lalu di pesantren mungkin 1,5 jam sebelum adzan sudah dibangunkan. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya membiasakan itu. Cuma mohon maaf itu saran saya, ketika membiasakan itu jangan diomongi kamu harus bangun 1,5 jam sebelum subuh, nanti di pesantren begini-begini. Itu malah menakutkan anak. Karena ngomongannya nanti di pesantren, bayangan anak itu berat di pesantren. Saya membiasakan itu ya secara natural aja tanpa ada embel-embelnya. Nanti di pesantren 1,5 jam sebelum subuh kamu harus sudah bangun. Saya nggak mengancam anak itu, ya sudah saya bangunkan aja. Kenapa sih Bi harus setengah ini? Ya supaya kita ini nggak masuk terus ini. Soal api ini, soal kopiannya selalu di rumah kan begitu. Bisa saja kita buat seperti itu. Jadinya itu kebiasaan itu harus mulai kita. Yang kedua adalah bangun kebiasaan untuk mengurus barang-barangnya dan pakaiannya sendiri. Kalau bisa simulasikan lemari yang ada di pesantren itu seperti lemari di rumah dan anak bantu untuk mendemonstrasikan merapikan lemari itu. Sehingga ketika anak ini di pesantren, dia menghadapi lemari itu dan dia penanganannya dan sebagainya, dia sudah terbiasa. Lah, berarti kalau mau masuk dalam Quran mulia, cukup minta foto lemari kosongannya. Nah, dari lemari kosongan itu diskusikan dengan anak, ini lemari nanti, Mas, kira-kira gimana? Ayo diskusikan. Kalau masih ada waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, maka pembiasaannya akan menjadi baik. Termasuk juga mencuci pakaiannya kalau di pesantren nggak ada laundry. Tapi kalau ada laundry, ya alhamdulillah, berarti urusan cuci sudah clear. Tapi bukan berarti bahwa urusan barang-barang yang baju-baju belum sudah clear. Belum, kita harus biasakan. Nah, nanti urusan makan. Kita sebagai orang tua tanpa harus ngomong embel-embel di pesantren, ayo kita coba minta informasi dari misalnya contoh mekanisme atau prosedur makannya. Apakah itu antri atau apa dan sebagainya. Dan 1 kali 2 kali di rumah ada aja di sebuah restoran di mana itu harus antri dan dia harus belajar antri itu. Jadinya saya pikir yang harus dilakukan itu tetapi tanpa embel-embel nanti pesantren begini loh, nanti pesantren begini dan lain sebagainya. Lah, yang selanjutnya apa yang saya lakukan anak, ya tentu yang namanya saya
kebetulan anak saya masuk pesantren tahfidz, saya tanya aja targetmu berapa Mas, begitu. Nggak tahu sekuatnya begitu. Ya sekuatnya itu ada yang 30 juz, yang 3 tahun itu, ada yang 6 tahun 30 juz, ada yang namanya 20 dan lain sebagainya. Ini untuk mencoba bahwa orang tuanya care dan perhatian terhadap jumlah hafalan mereka. Kalau dan yang selanjutnya adalah ya tentu persiapan-persiapan yang sifatnya yang lain lah, yang sifatnya contoh adalah cara mandinya, peralatannya dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan persiapannya untuk masuk pesantren. Terima kasih. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mukarrom. Bahwa benar kondisi ruangan pesantren baik kelas maupun kamar sangat berbeda dan berpengaruh kepada psikologi dan suasana belajar. Bagaimana mensiasati kondisi ini agar anak bisa nyaman dalam belajar? Ya, terima kasih. Kondisi kamar di pesantren sangat mendukung untuk anak belajar. Lalu bagaimana kita itu memilih kondisi kamar di rumah ini ya, tentunya. Kalau saya ini, ya mohon maaf ya, apakah karena anak saya banyak sehingga kamar itu satu kamar bisa 2 orang, bisa 3 orang dan tidak menjadi bagian yang sangat privasi bagi anak. Artinya adalah bahwa orang lain ketika masuk itu nggak boleh begitu. Nah, yang saya terapkan di dalam kamar itu ya tentu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren. Contoh kamar itu ada kamar mandi, ya saya bimbing anak untuk membereskan kamar mandinya. Kamar itu ada tempat sampah, ya saya akan ngecek yang namanya apakah tempat sampah itu setiap hari dibuang atau tidak. Oh, di dalam kamar itu ada kasur, apakah spray dan lain sebagainya, selalu yang namanya dibersihkan dengan sapu kelapa itu ya. Itu daun kelapa itu apakah yang namanya jendelanya dibuka dan lain sebagainya, otomatis itu. Dan yang lebih penting lagi, saya ajak diskusi dengan anak selama di rumah ini, kamu belajarnya di mana? Kalau memang belajarnya di kamar, saya akan melihat apakah kamarnya sangat cukup untuk dan nyaman untuk belajar. Kebetulan kamar anak saya cukup sempit untuk 3 anak itu, ya akhirnya kita sepakati bahwa belajarnya ada di ruang keluarga. Disepakati itu. Lah kadang-kadang ada anak yang sedang Zoom karena ada daring dari ini ada di 3 tempat, maka yang 2 di ruang keluarga, yang 1 di ruang tamu yang kebetulan nggak ada tamu. Nah kondisi-kondisi itu tentu yang namanya kita harus sepakati, harus diskusikan sama anak supaya anak pun juga tahu. Begitu, anak pun juga tahu. Itu barangkali yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya semangat belajarnya itu tetap, kondisi ruangan juga mendukung anak untuk belajar. Terus kalau anak belajar ya tentu TV harus mati, hal-hal yang santai itu ini. Kita pun juga kalau masak ya saya izin mama masak ya, kita saling mengerjakan kewajiban kita. Umpamanya Abi ini sedang yang namanya buat makalah, anak-anak sedang belajar, ibu sedang yang namanya memasak. Itu harus kita jelaskan supaya apa? Oh, supaya masing-masing memahami peran masing-masing. Saya kira itu dan terima kasih. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya.
berupa informasi bahwasannya peserta yang hadir pada acara pagi hari ini berjumlah 399 peserta. Subhanallah, luar biasa. Tapi Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rafsanjani Datau. Ya, Pertanyaan beliau, bagaimana menerapkan kebiasaan di pesantren untuk santri baru yang belum pernah belajar di pesantren selama pembelajaran di rumah nanti? ya. Terima kasih Ustaz. Jadinya begini Bapak, bagaimana kita ini membiasakan? Sebenarnya sederhana Pak. Kalau kebetulan saya sering ke Darul Quran Mulia, dan tentu yang saya amati adalah pesantren yang putra, yang putri itu ketika anaknya saya ke sekolah, saya coba mengamati masuk kamar, lihat beberapa lemari dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan adalah kebiasaan tentang penjadwalan itu harus dibangun. Jadinya nanti kan ada waktu daring, ada waktu aktivitas olahraga, ada apa, itu aja dibiasakan. Ya, bangun tidur, sholat jamaah, dan lain sebagainya, seperti di pesantren. Tentu tantangannya adalah orang tua menjadi model ini. Orang tua menjadi model, itu yang pertama. Yang kedua adalah hal yang pertama nanti di awal-awal, nanti diajarkan di Darul Quran Mulia, insya Allah adalah anak untuk menata lemarinya. Nah, mungkin selama ini banyak orang tua yang masih berperan di dalam penataan. Ayo sekarang mulai delegasikan menata lemari anak itu diserahkan kepada anak, tetapi bukan diserahkan lalu kita ini terima jadi, anak nggak rapi nggak apa-apa, tapi di manage betul. Minta kepada mungkin kepada musyrif atau musyrifah contoh lemari yang rapi di Darul Quran Mulia itu gimana. Itu penting karena apa? Karena nanti hubungannya adalah tentang tanggung jawab pada barangnya. Saya mendapati banyak anak-anak yang masuk pesantren itu tanggung jawab pada barang-barang kecilnya belum tuntas, sehingga di pesantren itu banyak barangnya yang hilang. Ya. Orang tua seringkali protes ke pesantren, gimana sih Ustaz? Barang-barang anak saya kok hilang terus. Apakah di pesantren ini sering terjadi pencurian dan lain sebagainya? Kalau saya ditanya begitu, saya jawab pada orang tua, apakah di rumah itu anaknya barang-barang nggak pernah hilang, Bu? Nggak pernah, Ustaz, jarang sekali. Oke. Tapi di rumah itu anak-anaknya kalau barangnya berserak, biasanya ya itu yang sering berserak, Ustaz. Gini loh, Bu. Jadinya anak-anak itu kalau pengen barang-barangnya di rumah, di pesantren nggak hilang, kalau anaknya masih berserakan, habis main, habis ini nggak dirapikan, ya di pesantren juga habis menggunakan barangnya juga nggak dirapikan lagi, dan barang itu akan hilang. Karena di pesantren semuanya adalah tempat umum, sementara di rumah kita adalah tempat yang sangat pribadi keluarga kita. Sehingga ketika berserakan pun nggak hilang. Kalau di pesantren berserakan, maka sebenarnya ini tugas bagi orang tua, setiap kali menggunakan barang di rumah, biasakan dikembalikan pada tempatnya. Biasakan bermain, setelah bermain harus mengembalikan permainnya dengan rapi. Hal-hal yang sederhana itu saja nanti di pesantren sangat dibutuhkan, dan anak-anak kita tidak terlalu sering menghilangkan barang. Setelah barang tidak hilang, maka insya Allah nanti juga dia akan tentram, karena kalau barang hilang anak juga pusing, ini saya sedang membutuhkan barang ini nggak ada, tahu-tahu barangnya hilang. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu dia menggunakan barang ini, beberapa barang, tapi habis menggunakannya tidak atau cenderung tidak merapi. Contoh lah yang sederhana, anak pulang dari sekolah, kemudian naruh yang namanya sepatunya, tetapi dia pakai kaos kaki, dia copot kaos kakinya, dia lempar aja. Loh, kalau di rumah kondisi seperti itu nggak ada masalah. Semua anak memahami, mengetahui
bahwa ini adalah milik siapa. Tetapi di pesantren dengan jumlahnya ratusan, maka yang namanya kaos kaki minimal ya harus dimasukkan lagi ke sepatunya. Dan sepatunya ditaruh di rak. Di rak pun juga ada namanya. Contohnya namanya adalah Andriani. Jadi ditulis di situ Andriani dengan ini. Nah, aspek-aspek itu saya pikir sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dan insya Allah kalau tanggung jawab yang sederhana ini terbangun di rumah, maka tanggung jawab belajar, tanggung jawab terhadap ibadahnya yang lebih rumit, insya Allah akan mudah kita lakukan. Saya kira itu Ustaz, terima kasih, mohon maaf. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Iya. Disampaikan pula kepada seluruh wali santri, mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Insya Allah akan dipilihkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik yang bisa mewakili wali santri semuanya. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fitrian. Ustadz, ketika seorang ayah harus bekerja di luar rumah seharian, maka yang banyak di rumah adalah ibundanya. Masalahnya, ibundanya seringkali kewalahan mengatur dan mendisiplinkan anak-anak. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Syukran. Oke, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang bagus. Jadinya begini, saya juga mengalami itu. Apa yang kita lakukan, mohon mulailah yang namanya sebuah peraturan atau daily activities jadwal itu dari di mana Bapak Ibu di rumah. Mungkin Bapak Ibunya ini hari Sabtu dan hari Ahad di rumah. Nah itu dimulai. Berarti mulainya hari Sabtu dan hari Ahad. Nah untuk hari Seninnya biarlah Ibu yang mengkondisikan. Cuma ibu pun juga harus menyesuaikan cara mengkondisikannya hari Senin, hari Selasa dengan yang namanya seperti hari Sabtu dan hari Ahad. Itu contoh. Ada beberapa orang tua atau bapak yang dia itu baru 2 minggu sekali pulang. Dan selama pulang itu biasanya 3 hari atau 4 hari di rumah. Ya, mulainya dari 3 hari atau 4 hari itu dimulai jadwal baru, kesepakatan baru, dan dikontrol mereka. Saya mohon hal itu harus dilakukan. Terus yang kedua adalah begini, Bapak Ibu. Kalau saya datang ke beberapa pesantren, itu ada bel, ada yang namanya lonceng. Kalau di kantor itu ada lonceng besar. Di setiap pergerakan santri itu digerakkan dengan lonceng itu. Atau kalau kita masuk sekolah, waktunya istirahat, waktunya jam belajar, waktunya pergantian jam, itu mesti ada bel. Nah, pertanyaannya, kita sudah membuat jadwal di rumah, perlukah yang namanya alarm untuk menggerakkan itu? Saya kira perlu. Saya kira perlu alarm itu. Alarm itu mungkin barang yang tidak bisa lepas dari anak adalah handphone. Maka di dalam handphone itu juga harus ada alarm. Oh, ini waktunya ini waktunya ini, waktunya ini. Sehingga di awal-awal alarm itu disamakan handphonenya anak dengan handphonenya orang tua. Bahkan ayah pun yang di luar kota itu juga punya alarm itu. Hanya saja di sela-sela ayahnya juga mengontrol gimana Mas belajarnya. Saya lihat di sini jadi jamnya adalah jam waktunya ini. Nah itu juga bisa kita lakukan dan insya Allah memang di awal-awal memang harus kita kontrol itu. Nah saran saya kepada ibu ini untuk menghadapi anak remajanya ya memang membangun kesepakatan jadwal sama orang tuanya, memulai juga sama suaminya, berarti bapak ibu. Dan ketika menjalankannya, ibu tidak boleh terlalu banyak berbicara, tidak perlu baca ngomel, hanya yang namanya sekedar ya mengingatkan dan lain sebagainya. Begitu. Kalau saya sih biasanya istri saya mengirim foto anak saya di saat itu apa,
Dan saya hanya mengingatkan biar Le, apa yang kamu kerjakan sekarang? Itu jadwalnya sekarang apa? Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasannya. Untuk pertanyaan mungkin satu lagi Ustaz, dikarenakan waktu yang terbatas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Taufik, ada 2 pertanyaan sekaligus. Siap. Yang pertama, karakter apa saja yang harus dibangun pada anak berdasarkan usia anak? Misal, membangun karakter anak SD tentunya beda dengan anak setingkat SMP. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengubah karakter anak yang menuntut kita sebagai orang tua tidak patut untuk dibiasakan? Dalam kasus ini, anak memiliki sifat temperamental. Saya diulang lagi yang kedua, Ustaz. Mohon maaf. Oh, tadi Ustaz, yang kedua, bagaimana cara mengubah karakter anak yang menurut kita sebagai orang tua tidak patut untuk dibiasakan. Dalam kasus ini, anak memiliki sifat temperamental. Oh ya, oke. Terima kasih Ustadz. Jadinya begini, karakter itu sebenarnya anggap aja lah kita memilih karakter mandiri. Kita memilih karakter mandiri. Tentu karakter mandiri ini kalau TK itu kan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sendiri. Itu TK. Contohnya adalah umpamanya biasanya dia meminta minum, maka dia ngambil minum, makan sendiri. Lah apakah di SD karakter mandiri ini nggak perlu? Sangat perlu. SD kelas 1, kelas 2, cirinya karakter mandiri itu beda. Ya, beda yaitu mengurus yang namanya tasnya secara mandiri, melihat jadwalnya secara mandiri. Lah di SMP karakter mandirinya sudah beda lagi. Contoh adalah mandiri di dalam membuat keputusan, mandiri di dalam mengelola kamarnya, mandiri dalam mengelola duitnya, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingatkan, karakter itu polanya itu seperti konsep matematika yang spiral. Jadinya kalau belum tuntas di titik ini, maka nanti meloncat ke titik yang lain nggak bisa. Jadi kalau orang tidak tuntas tas di aspek yang namanya penjumlahan, maka ketika nanti masuk pada perkalian akan kesulitan. Jadi anak-anak yang tuntas di perkalian disebabkan karena dulu tuntas di penjumlahan. Karena perkalian ini adalah penjumlahan berulang. Kan sebenarnya begitu. Sama karakter mandiri. Jadi anak umpamanya bermasalah bahwa dia itu makan selalu disuapi sampai di SD. Ini kalau nggak diselesaikan, nanti bisa-bisa sampai yang namanya SMP, dia perlu disuapin. Tapi bentuknya bukan disuapin makanan, tapi bentuknya bentuk yang lain, bentuk disuapin yang lain. Contoh maunya dia itu urusan yang namanya ada masalah saja dengan temennya harus menghadirkan orang tuanya. Nggak berani menghadap kalau berhubungan dengan gurunya. Itu adalah karakter mandiri. Lah tentu kita semuanya terserah masing-masing kita karakter apa saja. Kalau saya sih sebenarnya hal yang pertama itu adalah yang saya bangun adalah tentu karakter mandiri. Yang kedua adalah taat. Bukan taat dalam arti manut ya, tetapi dia punya kemandirian untuk cenderung hanif terhadap kebaikan, taat terhadap kebaikan. Itu saya bangun.
Nah nanti urusan yang namanya dia spiritual, dia tanggung jawab dan sebagainya, biasanya anak-anak yang mandiri dia lebih bertanggung jawab, dan anak-anak yang kurang mandiri cenderung tidak bertanggung jawab. Ada teman saya juga yang memilih juga, saya ingin anak saya tahan banting, siap berjuang dan punya karakter tangguh. Boleh, saya sendiri juga sempat pada satu anak ini harus kita prioritaskan karakter tangguhnya ini untuk anak ini, karena ini dia butuh untuk itu juga boleh. Jadinya itu yang tentang karakter itu, jadinya sifatnya seperti spiral gitu, sebelumnya belum tuntas nanti akan berdampak. Nah selanjutnya bagaimana mengubah karakter, sementara anak ini kontrol dirinya, itu istilahnya temperamental dan sebagainya. Begini, kalau boleh saya ilustrasi ya, saya punya anak saya ini setiap kali minta sesuatu, kalau nggak diberi dia melakukan tekanan, dan semakin besar tekanannya ini semakin berat. Saya harus evaluasi bahwa masalah anak yang ketika yang namanya minta sesuatu nggak diberi melakukan tekanan, itu prosesnya bukan proses anak SMP jadi, bukan. Mulai dari TK sebenarnya. Anak ini minta sesuatu, es krim semuanya, lalu kita tidak beri karena alasan barusan radang, kemudian anak ini menangis merengek. Karena alasan yang kedua dia menangis merengek, kasihan, kita beri. Besoknya lagi minta kepada neneknya, nggak dikasih, alasan kemudian dia nangis, kemudian dikasih. Jadi setiap kali merengek menangis mesti dikasih. Di akhirnya anak ini mikir, oh orang tuaku itu sebenarnya bisa saya tekan loh ya. Kalau saya menangis dan merengek, maka saya mesti yang namanya akan diberi. Lah, menangis dan merengek adalah tekanan pola anak TK. Anak SD tidak. Saya pernah malam-malam itu ditelepon oleh seorang ibu, Ustaz, anak saya ini besok masuk UNAS SD kelas 6. Ancam Ustaz, kalau malam ini nggak dibelikan handphone, saya nggak akan masuk UNAS. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, belikan handphone. Loh kok Ustaz sarannya begitu? Ibu ini kepepet. Lah, anak ini sama loh dengan anak TK tadi. Dia mengancam lagi. Tentu anak-anak yang selalu diberi walaupun dengan ancaman, itu mesti kontrol emosinya lemah, temperamental dan nekat. Dan anak SMP, aku nggak mau sekolah, lebih baik minggat dari rumah daripada nggak dibelikan sepeda motor. Itu sama. Lah, menghadapi anak yang sudah terlanjur SMP begini, apakah diam? Tidak. Yang saya lakukan adalah ada beberapa yang namanya permintaan anak. Lalu permintaan ini tentu mesti saya turuti, cuma polanya beda. Kalau biasanya saya turuti ini, saya turuti hari ini, saya tunda bulan depan ya oleh. Maka selama bulan penundaan itulah dia belajar mengontrol emosinya. Ya. Atau dalam bentuk lain, kalau kamu melakukan ini, Abi saya belikan. Abi akan membelikan. Loh, ini juga bentuk tantangan. Akhirnya lama-lama, dan ini bukan sekali dua kali, berkali-kali, supaya dia mulai memahami bahwa apa yang dia minta itu harus tertunda 1 bulan, 2 bulan, dan dia mengontrol emosinya selama 1 bulan, 2 bulan gitu. Atau apa yang dia minta, atau ada syaratnya. Sampai pada satu titik nanti saya akan menolak permintaan anak, dan karena anak ini sudah mulai terbiasa untuk menghadapi penolakan walaupun 2 bulan atau dengan syarat, maka ketika menghadapi penolakan dia lebih siap. Tapi saya ingatkan ini bukan proses 1 minggu 2 minggu, ini proses bulanan dan ini proses yang namanya tahunan. Sehingga kata kuncinya ketika
karakter anak sudah mulai terbangun, kebetulan yang terbangun adalah yang jelek, maka ayo kita biasakan karakter yang baru, di mana yang baru itu memang perlu kesabaran dan konsistensi kita untuk mendampingi, membimbing anak, sehingga aspek temperamentalnya tadi tidak terlalu mengganggu proses pembangunan karakter tadi. Saya kira itu Ustadz, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa kita aplikasikan dan bisa para wali santri aplikasikan di rumahnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan untuk pengumuman pula bahwasanya untuk parenting online kali ini direkam dan insya Allah akan di-share ke YouTube Darul Quran Mulia. Jadi kepada para wali santri yang belum mendengarkan secara full hasil dari parenting online hari ini, dipersilakan bisa untuk mengunjungi YouTube Darul Quran Mulia. Dan juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak dari pertanyaan wali santri sekalian yang tidak bisa dibacakan dan dijawab karena keterbatasan waktu yang ada. Baik, untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kami tampung dan akan dijawab menyusul oleh Al-Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan. Siap, Ustaz. Baik, kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu penutupan. Dikarenakan rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan bersama, kami haturkan syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Jinan yang telah memberikan materi dan menyempatkan hadir untuk mengisi materi yang sangat luar biasa. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair juga kepada seluruh wali santri yang telah mengikuti acara parenting online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Miftahul Jinan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di rumah masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Mohon berkenan kepada Al-Ustadz Miftahul Jinan untuk memberikan doa. Saya juga ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz bin Sadah, mari kita berdoa. Semoga Allah berikan kepada kita putra putri yang soleh dan soleh. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu ta'ala kulli sahabat Rasulullah asma'in alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهد بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت اللهم اهد بأحسن أخلاق أولادنا لا يهدي بأحسنها إلا أنت ربنا أعنا في كفاحنا وجهادنا إعلاء كلمتك يا الله اللهم أعنا في تربية أولادنا اللهم أعنا في تأديب أولادنا إعلاء كلمتك يا الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara parenting online pada pagi hari ini telah kita laksanakan bersama. Saya sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.